Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Syahruddin Ibnu Arabi Channel. Kembali lagi setelah kita unboxing terjemah Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Kali ini kita akan mereviewnya ya. Nah, ini dia jilid 4-nya. Kita langsung ambil ya. Ini dengan pembahasan jual beli, bab nikah, pakaian dan perhiasan, makanan, peradilan dan al-hudud jilid 4. Sampul belakangnya seperti ini ya, sama semua. Ada keterangannya. Kertasnya HPS putih. Kita buka. Nah, ini penerbitnya Pustaka Darul Haq. Kita ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Targhib wa Tarhib yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ini pengantar biografi Imam Al-Munziri, pengarang asli ya, pengarang pertama. Nama, nasab dan kelahiran Al-Munziri. Kemudian guru-guru Al-Munziri ada 8 ya. Berkah ilmu sang imam. Kemudian murid-murid Al-Munziri ada 9 orang. Al-Munziri dalam kenangan para ulama. Kemudian Al-Munziri menghadap Allah. Rujukan biografi. Nah, biografi Imam Nasiruddin Al-Albani, nama, kelahiran dan pertumbuhan Syekh Al-Albani, hijrah demi melindungi agama. Kemudian Al-Albani mulai menuntut ilmu, menjadi guru besar Universitas Madinah. Kemudian menjadi imam para ulama ahli hadis abad ini. Selanjutnya pujian ulama, karya tulis sang imam. Berikut karya-karyanya ya, ada 11 yang dicatat di sini, namun bukan itu saja ya, masih ada yang tidak dicantumkan. Kemudian daftar istilah kita tidak bacakan karena ini sudah pernah dibacakan pada jilid pertamanya ya. Pengantar editor. Kemudian daftar isinya. Bab jual beli dan lain-lain. Anjuran mencari rezeki dengan berjual beli dan lain-lain. Anjuran pergi pagi-pagi untuk mencari rezeki. Anjuran berzikir kepada Allah di pasar dan di tempat-tempat melalaikan. Anjuran bersikap sederhana dan wajar dalam mencari rezeki. Anjuran bersikap wara dan meninggalkan subhat. Anjuran bersikap tolerans mudah dalam jual beli. Anjuran menerima pengembalian barang dari pembeli yang menyesal. Ancaman mengurangi takaran dan timbangan. Ancaman berbuat curang. Dan anjuran memberi nasihat dalam jual beli. Ancaman menimbun barang kebutuhan masyarakat luas seperti bensin, solar dan lain sebagainya, makanan. Anjuran bersikap jujur. Ancaman terhadap pengkhianatan. Ancaman memisahkan antara ibu dan anaknya dengan menjualnya. Ancaman berhutang dan ancaman kepada orang yang berhutang. Ancaman menunda pembayaran hutang. Bacaan yang dianjurkan bagi orang yang berhutang, sedih, kesulitan, dan tertawan. Ancaman melakukan sumpah palsu. Ancaman melakukan riba. Ancaman merampas tanah dan lainnya. Ancaman membuat bangunan di luar kebutuhan dalam rangka bermegah-megah. Ancaman tidak memberikan upah kepada buruh. Ancaman bagi para sahaya untuk menunaikan hak Allah.
dan hak tuannya, ancaman bagi orang sahaya yang melarikan diri dari tuannya. Kemudian kitab nikah dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Ancaman membiarkan liar dan berduaan dengan perempuan asing. Anjuran menikah terutama dengan wanita yang taat beragama dan subur. Selanjutnya, himbauan kepada suami untuk memenuhi hak istri. Ancaman mengutamakan salah satu istri. Anjuran menafkahi istri, keluarga. Anjuran memberi nama yang baik. Anjuran mendidik anak. Ancaman bagi orang yang bernasab selain nama ayahnya. Tentang pahala bagi besar orang yang meninggal dunia. Ancaman merusak perempuan. Ancaman bagi perempuan yang meminta cerai. Kitab pakaian dan perhiasan. Anjuran memakai pakaian warna putih. Anjuran memakai gamis. Ancaman memanjangkannya atau pakaian lainnya. Ancaman menjulurkannya karena sombong, isbal. Anjuran terhadap apa yang dibaca saat memakai pakaian baru dan lain sebagainya. Kemudian ancaman bagi laki-laki yang menyerupai kaum perempuan. Anjuran bersedekah untuk fakir. Anjuran membiarkan uban dan makruh mencabutnya. Ancaman mewarnai jenggot dengan warna hitam. Ancaman terhadap wanita menyambung rambut. Kitab makanan dan selainnya. Anjuran bersiwak. Anjuran bertasmiyah atau menyebut nama Allah. Ancaman menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ancaman makan dan minum dengan tangan kiri dan tentang larangan meniup pada bejana. Anjuran makan dari sisi nampan, bukan bagian tengahnya. Anjuran makan cuka dan minyak zaitun dan menggigit daging tanpa memotongnya dengan pisau. Anjuran berkumpul atas makanan dan selanjutnya. Kemudian anjuran menjilati jari-jari tangan sebelum mengelapnya. Kemudian kitab peradilan dan lain-lain. Ancaman menempati posisi kekuasaan. Anjuran kepada siapa yang diserahi. Ancaman terhadap orang yang mengurusi urusan kaum muslimin yang mengangkat seorang yang menguasai mereka. Kemudian ancaman terhadap penyuap dan lain sebagainya. Selanjutnya kitab hudud. Anjuran menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ancaman terhadap orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar namun perkataannya berlawanan dengan perbuatannya. Anjuran menutup aib sesama muslim. Ancaman melanggar batasan-batasan. Anjuran menegakkan hudud dan lain sebagainya. Kita lihat dulu sampai halaman berapa. Sampai halaman 554 untuk jilid 4-nya. Mungkin sekian, sampai jumpa pada video unboxing untuk jilid 5-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.